warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sensei Adistian, biasa dipanggil Sensei atau Pak Rizky juga nggak apa-apa ya. Nah, selamat datang di channel YouTube saya. Gitu ya. Ini channel YouTube yang masih tergolong baru, jadi mohon maaf kalau kontennya itu agak-agak aneh atau agak-agak kurang bagus lah ya. Nah, di channel YouTube saya nanti kita akan banyak membahas mengenai materi pembelajaran jarak jauh di era pandemi gini ya. Oh ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit gitu ya, kena corona atau sakit-sakit yang lain termasuk sakit hati gitu ya. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru nonton silahkan di subscribe dulu. Terima kasih, itu aja. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembelajaran materi untuk yang pertama. Materi pertama, kelas 7 bab IPA. Kalau kalian sudah baca bukunya, mungkin ada yang sudah dapat bukunya dan sudah dibaca, itu kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai IPA gitu ya. Kenapa sih harus ada pelajaran IPA gitu? Pasti ada banyak siswa yang nanya gitu, kenapa sih harus ada pelajaran IPA? IPA itu kan susah gitu, ada hitungannya, nanti ada hitungannya di fisika, terusnya ada hafalannya juga, ada pemahamannya juga gitu. Tapi kenapa harus ada sih pelajaran ini? Nah, sekarang kalian bayangkan aja, ini cukup bayangkan aja dulu ya. Kalian bayangkan misalnya kalau tidak ada yang namanya pelajaran IPA, apa yang akan terjadi? Sudah terbayangkan? Nah, kalau misalnya manusia ini nggak mau belajar tentang IPA, mungkin kita nggak bisa, atau kalian nggak bisa melihat saya di channel YouTube ini gitu, karena pasti nggak ada yang namanya HP gitu. Jadi pelajaran IPA itu sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali gitu. Mulai dari kalian megang HP itu adalah termasuk pengaruh dari adanya IPA gitu. Apalagi ya, banyak ya. Kalau misalnya kalian nggak belajar IPA atau nggak ada yang mau belajar IPA gitu dari zaman dulu, mungkin kalian kalau dari rumah ke sekolah itu kalian nggak bisa naik angkot itu atau naik motor diantari sama orang tuanya, nggak bisa karena adanya motor, adanya kendaraan, terusnya kereta dan sebagainya, itu karena ada pengaruh dari pelajaran IPA itu sendiri gitu. Selain itu apalagi sih manfaatnya belajar IPA? Manfaatnya belajar IPA yang paling penting adalah karena ada pelajaran IPA, saya jadi guru IPA gitu. Coba bayangkan kalau nggak ada pelajaran IPA, mungkin saya jadi pengangguran gitu. Saya nggak bakalan jadi guru IPA. Itu sangat bermanfaat ya, tadi kita sudah bahas mengenai manfaat dari belajar IPA. Semoga bagi kalian juga itu bermanfaat juga nantinya. Nah, materi pertama kita akan membahas mengenai objek IPA. Nah, objek IPA ini di alam semesta itu jumlahnya sangat banyak gitu ya. Mungkin ya nggak tak terhingga juga sih, tapi banyak gitu ya, pasti ya bisa dihitung lah jumlahnya, meskipun sangat banyak sekali gitu. Tapi secara garis besar objek IPA itu bisa kita bagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, objek IPA itu objek IPA itu yang pertama adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kalian, ya bisa pohon. Terus apalagi manusia juga objek ya, makhluk hidup ya, hewan, binatang dan lain-lain gitu. Yang kedua, objek IPA yang kedua itu adalah benda mati. Ya, benda mati yang di sekitar kalian juga banyak bisa kalian amati lah, di rumah kalian tuh banyak banget benda mati. Mulai dari lantai, tembok, apalagi jendela, pintu, meja, lantai, tembok, jendela, meja, pintu, lantai, tembok, jendela, pintu, lantai, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Tunggu. Ya, yang selanjutnya saja. Selanjutnya, objek IPA yang ketiga adalah kejadian atau peristiwa alam. Jadi kalau kalian iseng itu suka mengamati peristiwa alam yang ada di sekitar kalian, misalnya ketika di siang hari, artinya panas gitu ya. Nah, panas matahari yang sampai ke kita itu juga peristiwa alam. Terus ada yang pernah mengalami hujan? Nah, hujan juga contoh dari peristiwa alam. Betul. Selain itu apa lagi? Gunung meletus.
Atau erupsi gunung berapi, nah itu juga peristiwa alam. Banjir itu juga peristiwa alam. Terus apa lagi? Tornado, badai. Nah itu juga masuk ke peristiwa alam. Jadi banyak sekali peristiwa alam yang termasuk ke objek IPA yang mungkin kalau saya sebutkan jumlahnya ya nggak cukup untuk di video ini gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyelidikan pada IPA. Kalau yang kalian baca di buku, proses penyelidikan pada IPA itu ada 3. Yang pertama itu adalah melakukan pengamatan. Jadi pengamatan ini tadi yang kita amati tadi kan objek IPA itu ada 3 ya. Jadi kita lakukan pengamatan. Pengamatan itu bisa kita lakukan paling gampang itu dengan menggunakan indera yang ada di tubuh kita. Misalnya kita melihat benda wujudnya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa dengan mata kita gitu. Atau misalnya memegang sebuah benda, teksturnya seperti apa, keras, lunak dan sebagainya menggunakan kulit kita gitu. Jadi pengamatan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan indera kita, mulai dari mata, hidung kita untuk mencium bau, menggunakan telinga untuk mendengar suara dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu objek IPA itu sifatnya seperti apa gitu. Nah selain dengan menggunakan indera tadi, kadang kita nggak bisa melakukan pengamatan pada objek-objek tertentu yang mungkin tidak terlihat gitu. Makanya dibutuhkan alat bantu. Misalnya kita bisa aja mengamati objek hewan, misalnya kucing gitu. Kucing yang ada di depan kita itu bisa kelihatan dengan indera kita. Tapi kalau misalnya kita nanti disuruh atau memerlukan pengamatan terhadap objek yang lebih kecil, misalnya bakteri atau virus dan sebagainya, jamur yang berukuran kecil dan sebagainya, itu kita butuh alat bantu lain, misalnya mikroskop dan sebagainya. Proses penyelidikan IPA yang kedua itu disebut sebagai inferensi. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kita melakukan yang namanya inferensi atau merumuskan hubungan antara aspek-aspek yang tadi kita amati. Atau kalau gampangnya inferensi ini semacam menganalisis gitu. Jadi misalnya kita mengamati proses air mendidih. Nah, kita melakukan inferensi ini. Kenapa sih air itu bisa mendidih? Gitu. Apa akibatnya ketika air ini bisa mendidih gitu? Misalnya suhunya naik dan sebagainya. Gitu. Itu disebut sebagai inferensi. Jadi inferensi itu ya kalian melakukan analisis atau mencari hubungan-hubungan yang terjadi antar aspek ketika kalian mengamati sebuah objek IPA yang tadi bisa berupa benda mati atau makhluk hidup atau juga peristiwa alam. Proses penyelidikan IPA yang ketiga itu adalah kita melakukan komunikasi atau mengkomunikasikan hasil penyelidikan kita. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan analisis, mencari penyebabnya, hubungan antar aspek, ini kenapa begini, ini kenapa begitu gitu. Setelah kita tahu, kita punya datanya, kita bisa melakukan komunikasi atau menyampaikan informasi yang kita dapatkan ke orang lain gitu. Siapa tahu aja informasi itu bisa bermanfaat begitu. Nah, dalam melakukan penyelidikan IPA itu kita harus melakukannya dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis atau kalau dalam bahasa IPA kita sebutnya sebagai sebuah metode ilmiah gitu. Jadi untuk melakukan tadi kita butuh sebuah metode yang ilmiah, makanya disebut metode ilmiah gitu ya. Nah, metode ilmiah ini langkahnya itu ada 6. Nah, ini bisa dicatat ya. Atau kalau yang mau iseng coba aja cari di Google juga banyak gitu ya. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah merumuskan masalah. Jadi kalian cari masalah dulu gitu ya. Ini cari masalah dalam arti positif ya, enggak cari masalah dalam arti negatif. Yang pertama kalian mencari masalah, mencari permasalahan. Yang kedua, kalian mencari kerangka teori atau menyusun teorinya. Yang kedua menyusun kerangka teori. Jadi dari masalah yang kalian dapat atau kalian cari tadi, kalian cari teorinya gitu. Boleh di buku, boleh di video, film, atau di Google, di internet itu juga gampang ya. Sekarang banyak. Nah, yang kedua mencari teori. Yang ketiga, kalian merumuskan yang namanya hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Ini mungkin kosakata baru juga bagi kalian. Hipotesis itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi dugaan. Dugaan, tahu dugaan? Berarti bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu. Namanya juga dugaan. Dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini kita dapat dari mana?
dari tadi teori yang sudah kita cari referensinya gitu. Ya, selanjutnya setelah kita punya hipotesis atau dugaan sementara, kita lakukan yang namanya eksperimen atau percobaan. Jadi dari teori kita cari dugaannya, apa penyebabnya, habis itu kita lakukan eksperimen atau percobaan. Nah, setelah eksperimen kita lakukan, selanjutnya kita mencari datanya. Kita cari data atau datanya kita olah dari eksperimen yang kita lakukan. Baru terakhir, langkah yang terakhir adalah kita menarik kesimpulannya gitu. Nah, sekarang saya akan kasih contoh kasusnya dari metode ilmiah ini apa ya. Kita cari kasus yang sederhana saja. Masalah apa yang banyak ya. Misalnya tiba-tiba kalian mau berangkat sekolah, diantarin sama orang tua, naik motor gitu, kok motornya nggak nyala gitu. Tiba-tiba nih motornya nggak nyala. Berarti kalian punya masalah kan tuh ya. Nah, kalian punya masalah motornya nggak nyala. Terus kalian pelajari secara teori. Secara teori kalian cari teorinya di buku, di Google atau di video. Ternyata motor itu supaya bisa nyala, dia butuh bahan bakar. Nah, kalian pelajari bahwa motor itu butuh bahan bakar untuk bisa menyala. Dia butuh bensin, butuh Pertamax, Pertalite ya, dan perta-perta yang lain gitu. Nah, berarti kalian sudah dapat teorinya. Lalu kalian ajukan hipotesis sementara. Kendaraan, hipotesis kalian, kendaraan butuh bahan bakar untuk bisa berjalan. Makanya kalian sekarang setelah kalian punya hipotesis, lalu kalian lakukan eksperimen. Tadi motor kalian nggak nyala. Terus habis itu kalian sudah punya teorinya. Sekarang kalian lakukan eksperimen. Kalian datang ke pom bensin, kalian isi motor kalian dengan, misalnya yang murah ya, yang paling murah apa sih? Pertamax gitu ya, Pertamax paling murah misalnya. Kalian isi dengan Pertamax, dengan bensin, oh ternyata bisa nyala gitu. Berarti eksperimen kalian berhasil, berarti hipotesis kalian terbukti gitu bahwa motor ini butuh bensin untuk bisa berjalan. Nah, setelah itu kalian ambil datanya. Ambil datanya maksudnya gimana? Tadi kan sudah melakukan eksperimen, oh ternyata bensin itu dibutuhkan kendaraan untuk bisa berjalan. Misalnya kalian ambil datanya, 1 liter bensin itu bisanya untuk berapa kali bolak-balik dari rumah kalian ke sekolah. Nah itu berarti kalian sudah dapat datanya. Dari bensin tadi ini butuh berapa liter untuk bolak-balik ke sekolah, misalnya itu datanya. Yang terakhir berarti kalian langsung tarik kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Oh berarti kendaraan itu butuh bahan bakar untuk bisa berjalan. Nah, itu contohnya dari tadi metode ilmiah yang tadi disusun, mulai dari yang pertama tadi mencari masalah sampai yang terakhir merumuskan atau menarik kesimpulan. Nah, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Kalau masih belum paham ya diputar-putar lagi aja videonya gitu ya, biar view-nya nambah. Sekian untuk materinya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.